Latihan Persib pagi itu seharusnya berlangsung seperti biasa. Pemain datang satu persatu, staf teknis menata peralatan, dan suasana tenang menyelimuti lapangan. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat para pemain saling melempar pandang penuh tanda tanya. Dari pinggir lapangan, terdengar bisikan-bisikan kecil, seolah ada kabar besar yang sengaja disembunyikan. Ada kejutan hari ini, gumam seorang staf dengan suara nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk memantik rasa penasaran. Aura tegang tiba-tiba mengambang, membuat setiap langkah terasa lebih berat. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi semua bisa merasakannya. Latihan kali ini tidak akan berjalan normal. Persib sedang menunggu ledakan besar. Latihan Persib yang digelar pagi tadi awalnya terlihat seperti sesi rutin biasa. Para pemain mulai memasuki lapangan satu persatu, sebagian melemaskan otot, sebagian lagi bercanda ringan sambil menunggu instruksi. Dari tribun kecil tempat beberapa staf dan media berkumpul, suasana masih terbilang tenang, seolah tidak ada agenda spesial di hari itu. Di tengah ketenangan itu, staf pelatih tampak lebih sibuk dari biasanya. Mereka terlihat berulang kali memeriksa papan taktik dan berdiskusi dengan ekspresi serius. Program latihan hari itu dibagi dalam beberapa sesi, tetapi para pemain belum diberitahu detailnya. Ada kesan bahwa sesuatu tengah disiapkan secara khusus, membuat beberapa pemain mulai saling menatap penasaran. Ketika pemain mulai mengitari lapangan untuk pemanasan, terdengar percakapan lirih dari sisi tribun tempat sebagian penonton setiap Persib berdiri. Ada kejutan hari ini, bisik seseorang dengan nada misterius. Bisikan itu cepat menyebar, cukup untuk membuat beberapa kepala menoleh dan mencari tahu apa yang dimaksud, meski tidak ada yang berani mengatakannya terang-terangan. Ketegangan kecil mulai merayap. Beberapa pemain senior terlihat lebih fokus dan tidak banyak berbicara. Sementara pemain muda yang biasanya santai, kali ini tampak lebih berhati-hati dalam setiap gerakan pemanasan mereka. Seolah mereka semua bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda, walaupun tidak ada satupun informasi resmi yang diberikan. Di pinggir lapangan, beberapa staf terus memonitor satu sudut rumput dengan pandangan intens. Sesekali mereka berbicara dengan isyarat tangan, seakan menunggu momen tertentu. Pelatih kepala pun beberapa kali menengok ke arah yang sama, menambah aura misterius yang mulai membalut suasana latihan. Hanya dalam beberapa menit, atmosfer yang tadi santai berubah menjadi penuh antisipasi. Entah dari bisikan tak jelas atau firasat para pemain, semua orang merasakan bahwa latihan kali ini tidak akan berjalan monoton. Ada sesuatu, atau seseorang, yang akan mengejutkan sesi pagi Persib. Dan semua hanya menunggu waktu sebelum kejutan itu muncul. Suasana penuh antisipasi yang mulai terbentuk sejak awal latihan mendadak memuncak ketika seorang pemain muncul dari lorong menuju lapangan. Bukan pemain muda, bukan pula sosok yang biasa datang paling awal. Itu adalah Cyrus, penyerang bertubuh kekar yang belakangan jarang terlihat tampil eksplosif dalam sesi latihan. Namun kali ini, langkahnya cepat, wajahnya tegang, dan sorot matanya tajam seperti pemain yang memiliki misi besar. Kedatangannya langsung menyita perhatian para pemain yang sedang pemanasan. Beberapa menghentikan gerakan peregangan mereka dan melirik tanpa berkata-kata. Atmosfer berubah dalam sekejap. Cyrus mengikat tali sepatunya dengan kencang, berdiri tegak, lalu memandang lapangan seolah itu adalah arena pertarungan, bukan sekadar latihan ringan. Yang membuat suasana makin panas adalah cara Cyrus langsung melaju ke tengah lapangan tanpa banyak bicara. Ia langsung melakukan sprint pendek, melakukan kontrol bola cepat, dan mengeksekusi beberapa tembakan keras ke gawang tanpa menunggu instruksi. Bola-bola yang ia lepaskan memantul keras dari jaring, mengejutkan kiper yang saat itu belum sepenuhnya siap. Staf pelatih yang sebelumnya tampak misterius kini saling bertukar pandang. Tidak ada yang menghentikan atau menyuruhnya menunggu. Cyrus dibiarkan beraksi, dan seolah itu adalah bagian dari rencana besar yang mereka rahasiakan sejak awal pagi tadi. Beberapa pemain bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan Cyrus? Apakah ini bentuk pembuktian? Atau ada pesan tersirat dari pelatih bahwa persaingan di lini depan kembali dibuka lebar? Sebab, intensitas yang ditunjukkan Cyrus pagi itu jelas tidak biasa. Ia terlihat seperti pemain yang sedang mengejar sesuatu, entah menit bermain, atau mungkin harga dirinya. Para penonton di pinggir lapangan mulai berbisik semakin keras. Nama Cyrus disebut berkali-kali. Ada yang menyebut ia kembali ke bentuk terbaiknya. Ada yang menduga ada kejutan dari pelatih, mungkin rotasi pemain besar-besaran. Dan ada pula yang mengaitkan dengan rumor bahwa beberapa posisi inti mulai dievaluasi. Dramanya makin terasa ketika Cyrus berjalan melewati beberapa pemain lain tanpa menatap atau menyapa, seolah sedang memutus hubungan dengan keraguan yang selama ini membayangi dirinya.
Gaya tubuhnya menunjukkan determinasi tinggi. Tangannya menggenggam erat bola, dadanya naik turun cepat, menandakan ia sudah terbakar sebelum latihan sebenarnya dimulai. Melihat intensitas itu, beberapa pemain muda terlihat terintimidasi. Mereka yang sebelumnya bersikap santai, kini mulai mengubah ekspresi menjadi lebih serius. Semua mengerti, pemain yang tampil seperti itu di awal latihan biasanya sedang memperebutkan sesuatu. Entah posisi inti, perhatian pelatih, atau menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Pelatih kepala pun akhirnya bergerak mendekat, namun bukan untuk menghentikan Cyrus. Ia hanya mengamati dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya sulit dibaca, antara puas, penasaran, atau sedang menilai apakah Cyrus benar-benar siap untuk kembali menjadi ancaman nyata di lini serang Persib. Dan tepat sebelum sesi latihan resmi dimulai, Cyrus melakukan satu tembakan terakhir. Bola melesat deras, menghantam mistar, lalu memantul ke dalam gawang. Suara benturannya menggema keras, membuat seluruh lapangan hening beberapa detik. Pada momen itulah semua orang sadar, kehadiran Cyrus pagi itu bukan kebetulan. Sesuatu sedang berubah di Persib, dan Cyrus baru saja menjadi pemicu pertama dari drama besar di sesi latihan tersebut. Hening yang tercipta setelah tembakan keras Cyrus belum sepenuhnya hilang ketika sebuah sosok lain muncul dari sisi lapangan. Langkahnya mantap, sorot matanya fokus, dan wajahnya menunjukkan tekad yang tak kalah kuat. Ia adalah Pelupesi, gelandang pekerja keras yang dikenal tenang, namun pagi itu ia tampak berbeda, lebih garang, lebih berapi-api, seolah membawa energi baru ke dalam lapangan. Kedatangannya membuat beberapa pemain langsung saling pandang. Dua pemain dengan karakter keras muncul lebih awal, dalam kondisi siap tempur. Situasi yang awalnya misterius kini berubah menjadi pertanda persaingan yang jauh lebih ketat dari biasanya. Pelupesi tidak menunggu instruksi, ia langsung melakukan pemanasan intens dengan tempo tinggi. Staf pelatih yang melihatnya hanya mengangguk kecil, seakan ini adalah bagian dari rencana yang memang sudah mereka antisipasi. Pelatih kepala bahkan menunjukkan senyum tipis yang sulit ditebak. Apakah ia menikmati tensi yang meningkat, atau justru sedang menguji mental para pemain di tengah atmosfer panas ini? Pelupesi kemudian mengambil bola dan mulai melakukan dribbling pendek diikuti serangkaian first touch yang keras dan presisi. Suara sepatu menghantam bola terdengar tegas, memecah keheningan yang tadi muncul setelah aksi Cyrus. Bola-bola yang ia lepaskan meluncur mulus ke arah target kerucut, menunjukkan bahwa ia datang bukan untuk mengikuti, tapi untuk bersaing. Beberapa pemain muda yang baru akan memulai pemanasan tampak menelan ludah. Tidak biasanya dua pemain senior tampil seagresif ini sejak awal. Cyrus dan Pelupesi, meski beda posisi, sama-sama menunjukkan bahwa mereka tidak rela kehilangan tempat di tim utama. Sementara pemain lain hanya bisa memperhatikan dengan rasa campur aduk, antara kagum, tertekan, dan waspada. Ketegangan naik satu level ketika Pelupesi dan Cyrus akhirnya berada di area yang sama. Keduanya tidak saling menyapa, tidak bertukar kata, hanya saling menatap sekilas. Tatapan pendek itu cukup untuk membuat suasana kembali mencekam. Para pemain yang berada paling dekat bahkan mengambil langkah kecil ke samping, memberi ruang bagi dua pemain yang jelas sedang berada dalam mode kompetitif maksimal. Sesi small game pun akhirnya dimulai dan keduanya masuk dalam tim yang berbeda. Disinilah drama tiba-tiba meledak. Pada duel pertama, Pelupesi melakukan tackle cepat untuk merebut bola dari Cyrus, bukan tackle kasar, tapi cukup keras untuk menunjukkan niatnya. Cyrus sempat kehilangan keseimbangan namun langsung bangkit dan membalas dengan body charge di duel berikutnya. Sorakan kecil terdengar dari penonton yang mengerti bahwa momen seperti ini jarang terjadi dalam latihan. Wah, panas pisan nih EU, seru salah satu bobotoh di pinggir lapangan. Aura kompetitif itu seperti magnet yang menarik perhatian semua orang, membuat mereka lupa bahwa ini sebenarnya hanya sesi latihan, bukan pertandingan resmi. Pelatih hanya mengusap dagunya, membiarkan tensi itu berkembang. Ia tahu, kadang persaingan sehat bisa membangkitkan performa terbaik dari para pemain. Namun, ekspresi beberapa staf menunjukkan mereka siap turun tangan jika suasana makin membara. Dua pemain dengan mental baja berbenturan di lapangan, dan itu selalu jadi resep bagi drama tanpa skrip. Puncak ketegangan terjadi ketika kedua pemain berebut bola di tengah lapangan dan saling dorong ringan. Bukan konflik, tapi cukup untuk membuat semua pemain lain berhenti bergerak. Sebuah pesan tersirat jelas terasa, tidak ada yang ingin kalah hari itu, dan keduanya sama-sama ingin menunjukkan bahwa posisi mereka belum selesai diperebutkan. Ketika tensi antara Cyrus dan Pelupesi mencapai titik panasnya, pelatih akhirnya meniup peluit panjang sebagai tanda dimulainya sesi latihan resmi. Namun, bukannya membuat suasana mereda, justru instruksi pertama yang diberikan membuat adrenalin pemain semakin terpacu,
kita mulai dengan duel posisi. Tunjukkan siapa yang paling siap. Kalimat itu langsung menjadi penanda bahwa pagi ini bukan latihan biasa. Ini adalah ujian terbuka. Para pemain langsung membentuk kelompok sesuai posisi masing-masing. Di lini depan, Cyrus berdiri paling depan, dada terangkat, sorot mata penuh tantangan. Sementara di lini tengah, Pelupesi memimpin barisan gelandang dengan ekspresi tak kalah tegang. Semua tahu, peran mereka di tim utama sedang menjadi sorotan besar, dan hari ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri di hadapan pelatih. Duel pertama dilakukan dalam bentuk possession game, dan dari detik pertama terlihat bahwa kedua pemain tampil seolah sedang berlaga di final liga. Cyrus menekan lawan dengan agresivitas tinggi, tidak memberi ruang sedikit pun. Ia memaksakan tackle ringan, memotong operan, dan berlari tanpa kompromi. Bahkan beberapa pemain bertahan tanpa kewalahan menghadapi intensitasnya. Di sisi lain, Pelupesi memimpin lini tengah bak komandan perang. Ia meneriakkan instruksi, mengatur tempo, dan melakukan intercept keras namun bersih. Setiap kali mendapatkan bola, ia langsung mengirim umpan cepat yang membuat timnya unggul dalam penguasaan. Gaya bermainnya hari itu memperlihatkan sisi lain, bukan hanya pekerja keras, tapi pemimpin dengan aura yang kuat. Dari pinggir lapangan, para staf pelatih mencatat setiap detail. Mereka melihat bagaimana Cyrus berusaha merebut tempat di lini depan, sementara Pelupesi ingin membuktikan bahwa dirinya masih poros permainan yang tak tergantikan. Setiap gerakan menjadi bahan evaluasi, dan suasana menjadi seperti audisi terbuka yang penuh tekanan. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian terjadi ketika tim Cyrus dan tim Pelupesi bertemu dalam simulasi turnover cepat. Bola liar memantul di tengah lapangan. Pelupesi menyongsongnya dengan kecepatan penuh, namun pada saat yang sama Cyrus juga berlari menuju bola tersebut. Keduanya bertabrakan bahu dengan bahu, bukan pelanggaran, namun cukup keras untuk membuat para pemain lain terdiam. Setelah benturan itu, Cyrus tidak mundur. Ia langsung mengambil bola, melewati satu pemain, dan melepaskan tembakan keras. Pelatih mengacungkan jempol kecil, mengisyaratkan apresiasi. Namun beberapa detik kemudian, Pelupesi membalas dengan melakukan intercept elegan yang membuat pelatih mengangguk lebih dalam. Jelas, persaingan ini bukan tentang rasa tidak suka, tapi soal siapa yang paling lapar untuk jadi starter. Dari tribun kecil, penonton bisa merasakan aura panas membara. Gila, pertandingan MAH kalah panas sama latihan IEU, gumam salah satu bobotoh. Dan benar saja, beberapa momen duel bahkan membuat suasana lebih menegangkan daripada pertandingan resmi. Intensitas, determinasi, dan tekanan bercampur menjadi satu. Beberapa pemain muda terlihat justru makin semangat. Persaingan Cyrus Pelupesi seperti memantik api kompetitif dalam diri mereka. Mereka mulai mengimbangi tempo latihan, menunjukkan bahwa mereka tidak ingin sekadar jadi penonton dalam drama besar tersebut. Lapangan menjadi arena penuh energi, dengan suara teriakan, gesekan sepatu, dan hentakan bola terdengar berulang-ulang. Menjelang akhir sesi, pelatih kembali meniup peluit dan mengumpulkan semua pemain. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi jelas, tetapi satu hal pasti, ia sudah melihat siapa yang siap bertarung habis-habisan. Persaingan hari itu tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis, tapi juga mental baja para pemain. Dan dalam hati setiap pemain, pertanyaan yang sama terngiang, siapa yang akan dipilih jadi starter? Dan siapa yang bakal tersingkir? Drama panas di latihan Persib belum berakhir, bahkan terasa baru saja dimulai. Di tengah hiruk-pikuk persaingan antara Cyrus dan Pelupesi yang menyedot perhatian seluruh lapangan, ada satu sosok yang tampak tenggelam dalam bayangan, William. Biasanya ia menjadi salah satu pemain yang cukup percaya diri di setiap sesi latihan. Namun pagi itu wajahnya tampak berbeda, ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ketika pelatih menginstruksikan latihan berikutnya, William bergerak pelan, seolah pikirannya tertinggal di belakang. Awalnya, beberapa pemain mengira William hanya sedang tidak dalam kondisi terbaik. Namun setelah beberapa menit, terlihat jelas bahwa ia tampak kesulitan mengikuti tempo yang sedang dibangun oleh rekan-rekannya. Bola pertamanya terlepas ketika ia mencoba mengontrol operan pendek. Umpannya yang kedua sedikit melenceng. Pada percobaan ketiga, ia kalah duel dari pemain muda yang biasanya ia kalahkan dengan mudah. Pelatih sempat meliriknya sekilas, pandangan rapat tanpa ekspresi. Namun bagi seorang pemain, sekilas tatapan seperti itu cukup untuk membuat dada terasa semakin berat. William tahu ia sedang dinilai, dan ia tahu performa yang ia tunjukkan pagi itu jauh dari kata ideal. Sementara para pemain lain meningkatkan tempo, ia justru tampak seperti berlari di tempat.
Yang membuat suasana makin miris adalah ketika simulasi pertandingan kecil dimulai. William ditempatkan sebagai gelandang pendukung, sebuah posisi yang biasanya ia kuasai. Namun kali ini, ia tampak ragu setiap kali menerima bola. Timingnya terlambat, keputusannya kurang tegas, dan beberapa kali ia kehilangan penguasaan bola di area yang seharusnya aman. Kebingungan terlihat jelas di wajahnya setiap kali pelatih meniup peluit menghentikan permainan. Di tepi lapangan, beberapa pemain senior terlihat saling berbisik ketika melihat penurunan performa tersebut. Bukan untuk merendahkan, tetapi lebih kepada keheranan. "Teu biasa anak itu," celetuk salah satu dari mereka. William bukan pemain yang dikenal mudah goyah, namun entah mengapa hari itu semuanya terasa salah baginya. Suasana makin menekan ketika dalam sebuah duel kecil, William gagal menahan bola dan membuat timnya kebobolan dalam simulasi. Pelatih hanya mencatat sesuatu di buku kecilnya tanpa berkata apa-apa. Namun bagi William, gerakan kecil itu seperti tamparan yang menyakitkan. Tangannya mengepal, matanya menatap tanah, dan napasnya berat, pertanda ia sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Ketika giliran rotasi pemain dilakukan, William dipanggil keluar lapangan lebih cepat daripada biasanya. Ia jogging ringan ke pinggir, namun tatapan kosongnya tidak bisa menyembunyikan gejolak di dalam hati. Sementara itu, pemain muda lain masuk menggantikannya, dan justru tampil cukup meyakinkan. Situasi itu membuat posisi William semakin terpojok. Detik demi detik, wajahnya semakin penuh keraguan. Ia menatap rekan-rekannya yang tampil penuh energi, Cyrus dengan agresivitasnya, Pelupesi dengan ketegasannya, pemain muda dengan ambisinya. Di tengah segala intensitas itu, William tampak seperti seseorang yang sedang ditinggalkan oleh waktu, seorang pemain yang sedang mempertanyakan apakah ia masih mampu bersaing. Paragraf ke-9 ini menggambarkan titik terendah. Ketika sesi istirahat diberikan, William duduk sendiri di ujung bangku. Handuk menutupi kepalanya, namun bahunya yang turun naik memperlihatkan beratnya beban mental yang ia tanggung. Beberapa pemain mencoba menyapa, namun ia hanya tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip dengan upaya menyembunyikan kekecewaan mendalam. Sesi latihan belum berakhir, namun semua orang bisa merasakan bahwa hari itu bukan hari baik bagi William. Ketegangan yang sejak awal mengendap akhirnya mencapai titik didih ketika sesi latihan memasuki bagian paling intens, duel situasional. Pelatih memberikan instruksi tegas, mainkan seperti pertandingan sungguhan. Tidak ada kompromi. Kalimat itu menjadi pemicu yang membuat suasana seketika berubah menjadi medan penuh tekanan. Semua pemain bersiap, namun tidak ada yang menyangka bahwa menit-menit berikutnya akan menjadi momen paling panas dalam sesi latihan tersebut. Cyrus dan Pelupesi kembali berada di tim berlawanan. Dari awal duel dimulai, keduanya terlihat tidak mau mengalah sedikit pun. Cyrus berlari agresif, menekan setiap pemain yang memegang bola, sementara Pelupesi mengatur ritme permainan timnya dengan ketenangan penuh ketegasan. Namun, intensitas mereka kali ini jauh lebih tinggi dari sesi sebelumnya, seolah persaingan di antara keduanya telah mencapai babak baru. Situasi memanas ketika bola liar memantul dari tengah lapangan dan kedua pemain melesat menuju arah yang sama. Pelupesi datang dari kiri dengan langkah cepat, Cyrus dari depan dengan tubuh penuh tenaga. Benturan keras tak terelakkan. Lapangan sontak hening sesaat ketika suara tabrakan tubuh mereka terdengar jelas, disertai dentuman bola yang memantul jauh. Para pemain lain terkejut, beberapa bahkan spontan berhenti bergerak. Cyrus terhuyung namun tetap berdiri. Pelupesi juga tidak mundur, menatap lawannya dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan, tatapan seorang pemain yang menantang. Pelatih meniup peluit keras, namun tidak bersuara. Ia hanya menatap keduanya dengan tatapan tajam, seolah menguji apakah emosi mereka masih bisa dikendalikan. Duel berikutnya justru semakin keras. Cyrus melakukan body charge untuk merebut bola, Pelupesi membalas dengan intercept cepat yang membuat bola berpindah kian cepat. Pemain yang berada di sekitar mereka mulai terseret dalam pusaran tensi itu. Beberapa pemain muda tampak gugup, sementara yang lain justru terbakar semangat melihat duel para senior yang begitu intens. Puncak drama terjadi ketika Pelupesi menutup ruang gerak Cyrus di tepi lapangan. Cyrus mencoba memutar badan, namun Pelupesi melakukan tackle bersih tapi sangat keras. Terdengar suara gesekan rumput yang panjang ketika Cyrus jatuh terdorong. Penonton di pinggir lapangan terperanjat, beberapa langsung berseru kaget. Cyrus bangkit dengan cepat dan menatap Pelupesi dengan rahang mengencang. Ada amarah, ada tantangan, namun juga respek yang samar. Staf pelatih langsung bergerak, beberapa di antaranya mencoba menenangkan suasana. Sudah, cukup, ujar salah satu asisten,
Namun suaranya seolah tenggelam oleh suara napas panas para pemain yang masih memuncak adrenalinnya. Cyrus melangkah maju, namun bukan untuk bertengkar, ia mengambil bola dan meletakkannya kembali di tengah lapangan, seolah berkata tanpa kata bahwa ia tidak akan mundur. Pelatih kemudian memanggil keduanya mendekat. Dengan nada dingin namun penuh wibawa, ia berkata, "Ini latihan, bukan perang. Tapi jika kalian menunjukkan determinasi seperti ini di pertandingan, itu yang saya mau." Kalimat itu menenangkan beberapa pemain, tapi sekaligus menjadi bensin bagi api kompetisi di dalam diri Cyrus dan Pelupesi. Sementara itu, pemain lain yang menyaksikan insiden tersebut ikut terbawa atmosfer emosi. Mereka mulai bermain lebih cepat, lebih keras, seakan energi dari dua pemain senior itu menyebar ke seluruh lapangan. Bahkan beberapa pemain muda yang biasanya bermain aman mulai menunjukkan keberanian dalam duel-duel yang sebelumnya mereka hindari. Ketika sesi latihan akhirnya dihentikan untuk pendinginan, banyak pemain menghela napas panjang. Keringat bercucuran, napas terengah, namun mata mereka masih menyimpan sisa-sisa ledakan emosi yang baru saja terjadi. Pelatih hanya memandang mereka satu persatu, seolah menilai siapa yang siap menghadapi tekanan pertandingan sebenarnya. Dan di tengah lapangan yang masih hangat oleh panas persaingan, satu hal menjadi jelas, latihan Persib pagi itu bukan sekadar latihan. Itu adalah panggung tempat emosi dan ambisi meledak tanpa bisa dibendung. Ketika latihan memasuki sesi pendinginan dan tensi masih terasa menggantung di udara, suasana lapangan tiba-tiba berubah drastis. Para pemain yang tengah menenangkan napas mendadak menghentikan gerakan mereka. Sebuah suara langkah pelan namun mantap terdengar dari arah lorong stadion. Beberapa pemain menoleh otomatis. Dan dalam hitungan detik, sorakan kecil muncul dari pinggir lapangan. Itu Adam? Benar saja, sosok yang muncul adalah Adam Alis, pemain yang sudah lama absen dari latihan intens karena pemulihan kebugaran. Tidak ada pengumuman, tidak ada bocoran dari staf, tidak ada rumor yang mencuat sebelumnya. Kehadirannya murni kejutan. Adam melangkah ke lapangan dengan tenang, namun ketenangan itu justru membuat atmosfer berubah drastis. Dari panas emosi, lapangan kini dipenuhi campuran rasa kaget, haru, dan antusiasme yang tak terduga. Cyrus dan Pelupesi yang baru saja meleda emosinya pun ikut menoleh. Mereka sempat menatap Adam dengan ekspresi berbeda. Cyrus tampak terkejut, sementara Pelupesi tersenyum tipis, mungkin menyimpan rasa lega. Kehadiran Adam seperti menjadi air dingin yang tiba-tiba menyiram bara api di lapangan. Tensi keras yang meledak di bab sebelumnya seketika mereda. Beberapa pemain lain langsung menghampiri Adam untuk memberi salam. Namun yang menarik perhatian adalah cara Adam menyambut mereka. Dengan senyum tenang dan tepukan ringan, seolah ia kembali membawa aura damai yang lama dirindukan oleh banyak pemain, terutama setelah ledakan emosi yang terjadi belakangan ini. Pelatih pun tampak tidak kalah terkejut meski berusaha menyembunyikannya. Ia bergerak mendekat, menyalami Adam, dan mengangguk bangga. "Selamat datang kembali," ucapnya singkat namun penuh arti. Staf pelatih yang lain tampak terbawa suasana. Beberapa bahkan saling berbisik, memastikan apakah Adam sudah benar-benar pulih untuk kembali meramaikan persaingan di tim. Tanpa perlu waktu lama, Adam langsung ikut dalam latihan ringan. Gerakannya memang belum secepat biasanya, tapi sangat rapi dan penuh kontrol. Sentuhan pertamanya pada bola membuat para pemain muda langsung bersorak kecil, sentuhan halus yang sudah lama tidak mereka lihat. Dalam sekejap, Adam mengingatkan semua orang bahwa ia bukan hanya pemain, tapi otak permainan yang mampu mengubah tempo hanya dengan satu umpan. Hal paling dramatis terjadi ketika Adam menerima bola di tengah, lalu melepaskan umpan terobosan indah ke arah sayap, membuat para pemain yang menonton bertepuk tangan spontan. Cyrus, yang sedari tadi memperhatikan, hanya menghela napas sambil mengangguk, mengakui bahwa pemain ini memang punya kelas tersendiri. Pelupesi pun ikut tersenyum, tampak senang mendapatkan kembali partner lini tengah dengan kecerdasan tinggi. Kehadiran Adam bukan hanya memberi kejutan, tetapi juga memberi energi baru. Pemain yang sebelumnya kelelahan tiba-tiba terlihat lebih segar. Mereka mulai bergerak lebih cepat, lebih teratur, seolah kehadiran satu pemain mampu mengembalikan keseimbangan di lapangan. Drama keras yang baru saja terjadi perlahan berubah menjadi suasana pelatihan yang lebih harmonis, walau tetap penuh persaingan. Di sisi lapangan, William yang terlihat down pada sesi sebelumnya pun menatap Adam dengan campuran rasa kagum dan motivasi. Gerakan Adam yang begitu stabil seakan memberikan sinyal. Masih ada waktu untuk bangkit, masih ada ruang untuk memperbaiki diri. Meski beban mentalnya belum sepenuhnya hilang, mata William kali ini tak terlihat seputus harapan sebelumnya. Kembalinya Adam Alis bukan hanya membawa kehangatan di tengah tensi yang sempat memanas, tetapi juga membuka babak persaingan baru di lini tengah Persib.
Para pemain kini menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk santai. Jika sebelumnya rivalitas terbesar hanya terjadi antara Cyrus dan Pelupesi, kini ada satu nama yang tiba-tiba masuk kembali dalam papan persaingan. Adam, dengan ketenangannya yang mengintimidasi tanpa perlu teriak atau agresi. Saat para pemain dikumpulkan dalam sesi internal game di akhir latihan, situasi berubah menjadi lebih serius. Pelatih ingin melihat siapa yang benar-benar siap menjadi motor permainan musim ini. Cyrus terlihat masih menyimpan bara, Pelupesi tetap dengan gaya kepemimpinan halusnya, sementara Adam berdiri dengan ekspresi datar yang justru membuat banyak pemain gugup. Dan di sisi lain, William tampak gelisah, seolah pertaruhan terakhir bagi dirinya dimulai hari ini. Ketika internal game dimulai, drama langsung tercipta. Cyrus, yang tampil agresif sejak awal, meluncurkan pressing ketat pada siapapun yang menerima bola, bahkan pada Adam. Namun disinilah tensinya meningkat. Adam tetap tenang, melakukan satu gerakan putar kecil, lalu melepaskan umpan pendek melewati sela kaki Cyrus. Seluruh lapangan bergemuruh kecil. Adam tidak mengatakan apapun, tetapi sentuhannya terasa seperti pesan. Pelupesi yang berada satu tim dengan Adam mencoba mengambil alih kontrol tempo. Ia dengan cerdas selalu menyediakan diri sebagai opsi umpan, dan bekerja sama dengan Adam seperti dua gelombang yang menyatu. Namun justru karena itu, Cyrus makin terpancing. 3 kali ia mencoba melakukan tackle keras kepada Pelupesi, seolah ingin menunjukkan dominasi, dan 3 kali pula Pelupesi bangkit tanpa protes, memperlihatkan kematangan emosional yang kontras dengan ledakan Cyrus sebelumnya. William yang berada di tim lawan tampak kesulitan menemukan ritme. Setiap kali ia menerima bola, gerakannya selalu satu langkah di belakang. Ada rasa ragu yang sebelumnya tidak pernah terlihat pada pemain muda tersebut. Namun momen krusial terjadi ketika ia akhirnya berani memotong umpan Adam dan langsung melakukan sprint ke depan. Lapangan mendadak riuh, sebuah sinyal bahwa William belum menyerah pada tekanan mental yang membelenggunya. Namun drama semakin tegang ketika Cyrus memotong serangan balik itu dengan sliding keras. Bola terlempar, namun William terjatuh cukup keras. Beberapa pemain langsung menghampiri, sementara Cyrus berdiri sambil menghela napas, antara menyesal dan frustasi. Pelatih meniup peluit panjang, memanggil para pemain, dan menatap Cyrus dengan sorot tajam yang membuat semua orang terdiam. Suasana kembali memanas, sangat berbeda dengan harmoni yang baru saja tercipta sejak Adam comeback. Dan justru saat itulah Adam melangkah maju untuk membantu William bangkit. Tindakan sederhana itu mendadak mengubah semuanya. Cyrus yang semula keras, terlihat menahan diri. Pelatih yang sempat ingin meledak, kini terdiam beberapa detik, seolah menilai kembali situasi. Pelupesi pun hanya mengangguk kecil, seperti memahami bahwa persaingan ini tidak boleh berakhir dengan pecahnya harmoni tim. Setelah internal game dilanjutkan, tensi berubah lagi. Kini permainan bergerak lebih cepat, lebih berani, namun lebih terstruktur. Adam memberikan ritme, Pelupesi memberikan stabilitas, Cyrus memberikan intensitas, dan William mencoba mengimbangi dengan keberanian baru. Lapangan latihan tiba-tiba terasa seperti gambaran mini dari musim yang akan datang. Ketat, sengit, penuh tekanan, namun juga penuh kemungkinan. Ketika pelatih akhirnya meniup peluit penutup, seluruh pemain menghembuskan napas panjang. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi hari ini bukan sekadar latihan, melainkan pesan besar, tidak ada posisi yang aman. Persaingan di lini tengah menjadi babak paling dramatis sejauh ini. Dan dengan kembalinya Adam, semua pemain kini berdiri di garis yang sama. Siap atau tidak, mereka harus membuktikan diri mulai detik ini. Saat para pemain meninggalkan lapangan satu persatu, pelatih berdiri memandang mereka dengan ekspresi sulit ditebak. Di balik kacamata hitamnya, ia melihat 4 nama yang kini menjadi inti drama terbesar Persib musim ini. Cyrus, Pelupesi, Adam, dan William. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih siapa yang layak menjadi jantung permainan. Pilihan itu akan menentukan arah tim, dan mungkin menentukan nasib karir 1 atau 2 pemain. Usai latihan yang penuh tensi itu, para pemain perlahan memasuki ruang ganti. Biasanya ruangan itu dipenuhi tawa, gurauan, atau suara musik dari speaker pojok. Namun hari ini semuanya berbeda. Keheningan justru mendominasi, seakan seluruh pemain baru saja melewati ujian akhir yang menentukan masa depan masing-masing. Cyrus duduk di bangkunya sambil menatap lantai, rahangnya mengeras. Pelupesi menjaga jarak, sibuk melepas sepatu sambil sesekali menghela napas panjang. Adam terlihat tenang, dan William tampak paling gugup, bahkan saat hanya membungkuk menata kostumnya, tangannya sedikit gemetar. Pelatih masuk beberapa menit kemudian, membuat semua orang langsung mendongak. Langkahnya pelan,
tetapi mantap, dan tatapannya menyapu seluruh ruangan. Ia tidak berbicara dengan nada tinggi, namun ketenangannya terasa jauh lebih menekan daripada teriakan sekalipun. Hari ini, ujarnya, saya sudah melihat semuanya. Kalimat pendek itu cukup untuk membuat beberapa pemain menegakkan tubuh, termasuk Cyrus yang akhirnya menatap pelatih meski dengan mata penuh kekhawatiran. Kehadiran Adam menjadi faktor paling besar di balik tensi itu. Comeback-nya yang mendadak, performanya yang stabil, serta ketenangannya yang berwibawa membuat dinamika lini tengah berubah total. Pelatih tahu bahwa masuknya Adam akan mengguncang persaingan, tetapi ia tidak menyangka dampaknya bisa secepat ini. Ia menatap Adam cukup lama sebelum beralih ke Cyrus, sebuah pergeseran yang membuat detak jantung beberapa pemain terdengar dari kejauhan. Pelatih kemudian mengisyaratkan para staf untuk membawa papan evaluasi. Nama-nama pemain tertera di sana, lengkap dengan catatan performa singkat. Cyrus terlihat menelan ludah ketika grafik intensitas fisiknya yang melonjak tajam juga disertai catatan besar. Emosi tidak stabil. Di sisi lain, Pelupesi mendapatkan nilai tinggi untuk stabilitas dan ketenangan, sementara Adam mendapat penilaian hampir sempurna meskipun baru kembali dari cedera. Dan untuk William, catatannya ambigu, potensi besar, namun mental perlu diasah. Namun bukan catatan itu yang membuat ruangan semakin tegang, melainkan kalimat pelatih berikutnya. Musim ini sudah dekat, katanya. Saya akan mulai menyusun daftar siapa yang bermain, dan siapa yang harus bersiap tidak masuk skema. Seketika itu, suasana membeku. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Bahkan napas para pemain terdengar lebih pelan. Cyrus akhirnya angkat bicara, dengan suara yang ia coba stabilkan. Coach, saya bisa lebih baik dari ini, katanya singkat. Pelatih hanya mengangguk tanpa menjawab. Pelupesi tetap diam, mungkin karena yakin hasil latihan sudah berbicara sendiri. Adam menunduk sedikit, tidak ingin terlihat arogan. Sementara William menatap sepatu bolanya dengan mata yang memerah, takut mendengar hal yang tidak ingin ia dengar. Pelatih mendekati mereka satu persatu. Ia berhenti sejenak di depan Cyrus, menatapnya dengan tajam namun tidak marah. Kau punya tenaga, kau punya agresivitas, katanya. Tapi ini Persib. Kita tidak hanya butuh pemain yang panas, kita butuh pemain yang bisa mengendalikan panas itu. Cyrus hanya mengangguk, meski jelas kata-kata itu menampar egonya keras. Keesokan paginya, suasana lapangan latihan Persib sudah terasa berbeda bahkan sebelum latihan dimulai. Para pemain datang lebih cepat, sebagian bahkan 1 jam sebelum jadwal. Mereka tahu, hari ini bukan sekadar latihan biasa. Hari ini adalah awal dari proses penyaringan yang pelatih umumkan kemarin. Tidak ada yang ingin menjadi nama pertama yang terdepak dari skema utama, dan tidak ada yang mau memberikan kesan bahwa dirinya tak siap bertarung. Cyrus datang dengan wajah dingin, earphone terpasang, dan tatapan tajam yang berbeda dari hari sebelumnya. Ia seperti menahan badai di dadanya, tetapi berusaha menempatkan semuanya pada fokus yang lebih positif. Pelupesi terlihat lebih tenang, namun langkahnya cepat dan ritmis, menunjukkan bahwa ia tidak ingin kehilangan kendali atas persaingan lini tengah. Adam datang dengan senyum kecil yang tidak mencolok, tapi cukup untuk memperlihatkan bahwa rasa percaya dirinya sedang meningkat. Sementara William, ia datang paling awal, dan itu sudah menjadi tanda bahwa pemain muda itu sedang mempertaruhkan segalanya. Pelatih muncul tepat waktu, membawa clipboard yang membuat banyak pemain menelan ludah. Hari ini, katanya tanpa banyak basa-basi, kita mulai menentukan siapa yang layak berada di tim inti. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang terasa lebih berat dari cuaca pagi yang lembab. Para pemain langsung berdiri dalam formasi, menunggu instruksi yang mereka tahu tidak akan mudah. Latihan dimulai dengan intensitas tinggi. Passing drill yang biasanya hanya pemanasan kini berubah menjadi ajang pembuktian. Setiap kesalahan sekecil apapun membuat wajah pemain memucat. Pelatih lebih sering meniup peluit, memberikan koreksi keras, dan bahkan menghentikan sesi beberapa kali hanya untuk menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pemain yang tidak disiplin. Cyrus beberapa kali tampak frustrasi ketika umpannya melenceng sedikit, sementara Pelupesi tetap stabil meski mulai kelelahan. Lalu masuk ke sesi yang paling ditunggu, game internal. Pelatih membagi pemain menjadi 2 tim, namun kali ini pemilihan pemain terasa seperti pengumuman kecil sebelum pengumuman besar. Adam ditempatkan di tim biru bersama Pelupesi, sementara Cyrus dan William berada di tim oranye. Pembagian ini langsung memunculkan bisik-bisik kecil. Banyak yang menganggap pelatih sengaja memisahkan mereka untuk melihat siapa yang bisa memimpin permainan dari sisi yang berbeda. Saat peluit tanda mulai ditiup,
Game internal langsung meledak dengan ritme cepat. Cyrus bermain dengan pengendalian emosi yang jauh lebih baik daripada kemarin. Ia memulai serangan, mengatur pressing, dan bahkan memberi beberapa umpan terobosan yang mengejutkan. William yang berada di tim sama, mulai berani melakukan hal-hal yang kemarin tidak ia lakukan. Ia menutup ruang, menantang duel, dan menggiring bola dengan kepala tegak. Namun bukan itu yang paling mencolok. Yang mencuri perhatian semua orang adalah bagaimana Adam dan Pelupesi bekerja sama. Mereka seperti dua metronom yang mengatur tempo seluruh tim biru. Adam terus membuat keputusan cepat, first touch, umpan balik, switch play, semua dilakukan dengan mudah. Pelupesi tak kalah hebat, membaca ruang dan menjaga keseimbangan. Keduanya menjadi pusat permainan, seolah berkata tanpa suara bahwa merekalah poros utama tim. Tensi naik saat Cyrus akhirnya berhasil membaca satu umpan Adam dan memotongnya dengan sangat bersih. Suara kecil terdengar dari pinggir lapangan. Cyrus tidak merayakannya, tapi ekspresi matanya sudah cukup menunjukkan kepuasan. Namun Adam, alih-alih terprovokasi, justru mengangkat tangan memberi isyarat good challenge. Gaya itu membuat beberapa pemain lain terpancing ingin membuktikan diri juga, sehingga permainan semakin keras namun tetap terukur. Pada menit-menit terakhir internal game, kejutan terjadi. William menerima bola liar di tengah lapangan dan melakukan tusukan cepat. Ia melewati satu pemain, lalu satu lagi, dan akhirnya melepaskan tembakan keras dari luar kotak. Bola menghantam Mistar dan memantul keluar, tapi itu sudah cukup untuk membuat seluruh lapangan bergemuruh. Pelatih mengangguk kecil. Meski tidak gol, momen itu menjadi bukti bahwa William kembali menemukan keberaniannya. Setelah peluit akhir dibunyikan, para pemain terengah-engah, sebagian bersimpuh, sebagian menatap ke bawah sambil mencoba menenangkan detak jantung mereka. Pelatih berjalan ke tengah lapangan, menatap mereka satu persatu. Ini baru permulaan, katanya dengan suara berat. Tapi saya sudah mulai melihat siapa yang siap, dan siapa yang belum. Kalimat singkat itu membuat para pemain saling menatap dengan mata penuh tekanan. Persaingan sekarang bukan lagi sekadar rumor. Ini sudah nyata, dan mereka semua tahu. Satu kesalahan kecil bisa membuat karir mereka berubah dalam sekejap. Di tengah hiruk-pikuk latihan yang awalnya tampak biasa, Persib justru menorehkan kisah penuh letupan emosi. Kedatangan Cyrus yang memecah ketenangan, kebangkitan Pelupesi yang mengguncang hierarki lini tengah, perjuangan kelam William yang nyaris tenggelam dalam bayang-bayang cedera, hingga comeback Adam yang memantik harapan baru bagai cahaya menembus kabut. Semua babak yang terjalin, dari bisikan misterius di pinggir lapangan, tensi persaingan yang memanas, drama internal pemain, hingga momen-momen penentuan, membentuk satu narasi megah tentang klub yang menolak menyerah pada keadaan. Persib tak sekadar berlatih, mereka sedang ditempa, diuji, dan dipaksa memilih, runtuh dalam tekanan, atau bangkit dengan versi terbaik dari diri mereka. Dan hari itu, di lapangan sederhana itu, lahirlah bara baru yang mungkin menjadi titik balik sebuah musim. Latihan Persib pagi itu seharusnya berlangsung seperti biasa. Pemain datang satu persatu, staf teknis menata peralatan, dan suasana tenang menyelimuti lapangan. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat para pemain saling melempar pandang penuh tanda tanya. Dari pinggir lapangan, terdengar bisikan-bisikan kecil, seolah ada kabar besar yang sengaja disembunyikan. Ada kejutan hari ini, gumam seorang staf dengan suara nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk memantik rasa penasaran. Aura tegang tiba-tiba mengambang, membuat setiap langkah terasa lebih berat. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi semua bisa merasakannya. Latihan kali ini tidak akan berjalan normal. Persib sedang menunggu ledakan besar.